Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan program Markompor. Pemirsa, tahukah Anda bahwa setiap tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia yang sejatinya telah ditetapkan dan diresmikan oleh World Health Organization atau WHO yang secara resmi pada pertama kali tahun 2004. Hal ini bertujuan baik sekali, di mana hal ini sangat positif untuk kita ketahui bahwa setiap satu tetes darah sangat bermanfaat sekali untuk menyambung kehidupan orang banyak. Nah, dari hal ini kita mengetahui juga pada tahun ini mengangkat tema yang sangat menarik, yakni Give Life, Give Plasma, Share Often, and Share Life. Berikan darah, berikan plasma, dan sering berbagi, dan berbagilah secara teratur. Tentu saja hari ini kita mengangkat tema yang menarik dan tidak kalah menarik dari hari-hari sebelumnya, yakni berkaitan tentang manfaat donor darah. Dan hari ini bersama saya Muhammad Nasution dan rekan cantik saya ada Kak Ayu Alvinia Kori. Halo Azriel, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Kori. Kak Kori gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat hari ini ya. Dan semangat tentunya, seperti kita hari ini cerah ya, merah-merah melambangkan semangat kita. Dan tentunya ini memang berkaitan dengan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada hari ini ya, 14 Juni. Tanggal 14 Juni. Luar biasa tadi pembukaan Azriel sudah menjelaskan sedikit rangkuman dari donor darah yang katanya banyak sekali manfaat. Satu tetes darah sangat luar biasa. Sebenarnya manfaat apa lagi ya Azriel? Mengapa kita sebagai manusia yang sehat harus mendonorkan darahnya secara rutin? Benar, tentunya kita bukan ahlinya ya Azriel ya, bukan kita berdua ahlinya. Kita sudah mengundang dua narasumber yang tentunya sudah ahli dan tepat sekali untuk berbincang tema kita hari ini. Kita perkenalkan dulu Azriel. Boleh, Kak? Yang ganteng-ganteng hari ini. Wah, saya cantik Kakak sendiri hari ini cantik ya. sendiri karena diapit oleh tiga sosok pria tampan dan ganteng. Ini nggak ada saingan Kori hari ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Dr. Hari Butar-Butar SPB. Beliau adalah Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Medan. Selamat sore Dr. Hari, apa kabar? Selamat sore, sehat, baik. Terima kasih sudah hadir Dr. Hari. Di sebelah Azriel ada siapa? Terima kasih Kak Kori. Saya akan langsung memperkenalkan ke hadapan Anda pemirsa sosok yang sangat hebat sekali yang telah bersedia hadir bersama kami, yakni beliau adalah yang terhormat Kolonel Laut Haji Budi Winarno Rahmat SHMH selaku pendonor rutin. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore pemirsa Sumatera Utara. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nampak sehat sekali Bapak hari ini ya. Sehat sekali karena rutin mendonorkan darahnya. Itu dia. Iya, karena itu ternyata ya. Untuk itu nanti kita bincang-bincang lebih dalam lagi dengan Pak Budi juga. Kenapa Pak Budi mau mendonorkan darah secara rutin? Manfaat apa yang dirasakan langsung begitu ya di tubuhnya Pak Budi, seperti itu ya Azriel ya. Baik. Dan untuk itu pemirsa, kami undang Anda untuk berpartisipasi di nomor interaktif kami di 081161000386. Sekali lagi di 081161000386. Kami tunggu kehadiran Anda, siapa tahu ingin memberikan sumbangsi pertanyaan langsung kepada dokter dan juga pendonor rutin untuk bagaimanakah manfaat donor darah itu sebenarnya. Baik, kita buka pertanyaan Setuju. untuk Dokter Hari ya. Silahkan, Dokter ini take your time, luar Mbak. biasa ya. Ada momen khusus yang diperingati hari ini, yang jatuh pada hari ini ya dokter, yang 14 Juni untuk donor darah sedunia. Ini bukan hanya diperingati lokal tetapi seluruh dunia begitu ya dokternya, luar biasa. Sebelum kita bertanya lebih lanjut, mungkin kita tanya dulu kesibukan dokter Hari nih ya. Ini tak kenal maka tak sayang gitu. Sudah ya dokter kenal, ya. boleh lah. Dokter kalau untuk kesehariannya selain sebagai kepala unit donor darah PMI Kota Medan, kegiatan yang lain apa nih dokter Hari? Kebetulan saya seorang dokter spesialis bedah. Saya bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Medan ini. Selain itu saya juga merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia. Dan saya di situ menduduki jabatan sebagai Wakil Dekan 3. Dan juga staf pengajar bedah di Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia. Selain itu ada juga kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi lain. Juga saya salah satu anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Sumatera Utara. Dan saya juga aktif di kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, sehingga saya juga ada di sebagai Wakil Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Sumatera Utara. Ada juga beberapa organisasi-organisasi lain, misalnya di organisasi kepemudaan saya aktif di Pemuda Pancasila.
dan juga di beberapa organisasi-organisasi olahraga. Iya, kira-kira Wah, itulah luar kegiatan-kegiatan saya. Wah, itu aja sudah banyak sekali, luar biasa yang kita undang ini bukan main-main ya Azril ya. Karena memang sangat kompeten sekali dan sangat sibuk. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Dokter Hari untuk dapat bisa berbincang-bincang bersama kita di sini ya. Dokter, di sini menarik sekali diperingati Hari Donor Darah Sedunia. Sebenarnya mengapa sih kita sebagai manusia itu harus mendonorkan darahnya? Tujuan awalnya itu untuk apa gitu? Manfaat kita untuk kita sebagai pendonor itu apa begitu dokter? Ya, di awalnya itu donor darah itu kalau saya melihatnya kemungkinan awalnya karena ada orang yang membutuhkan darah. Ya. Ada orang yang membutuhkan darah, misalnya karena suatu kejadian kecelakaan atau pendarahan bagi ibu-ibu atau karena kebutuhan darah akibat penyakit-penyakit kronis misalnya begitu ya. Sehingga mungkin sesama manusia itu harus bisa saling tolong-menolong seperti yang dilakukan oleh Pak Budi gitu ya. Namun dalam penelitian-penelitian lanjutan kita dapatkan bahwa ternyata mendonorkan darah itu bermanfaat bagi si pendonornya sendiri. Karena apa? Dengan kita mendonorkan darah, pertukaran sel darah kita akan berlangsung lebih cepat dan lebih baik. Sehingga sel-sel darah muda akan lebih cepat hadir di dalam diri kita gitu. Sehingga kita semakin sehat gitu. Gitu kira-kira awalnya itu munculnya penelitian tentang donor darah itu gitu. Wah, luar biasa. Tujuan awalnya untuk kemanusiaan. Tujuan awalnya memang untuk kemanusiaan. Tapi ternyata banget ya, Kak. ada manfaat untuk tubuh kita. Selain Iya. kita bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat juga untuk tubuh kita. Iya. Begitu dokter ya, luar biasa. Nah, kalau kita berbicara tentang manfaatnya, kita ini juga orang awam dan juga mewakili pemirsa seperti apa yang berdasarkan langsung dari pendonor darahnya ini Iya. yang beliau rasakan ketika melakukan donasi terhadap darah yang dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Pak Budi, seperti apa itu ya yang dirasakan manfaatnya? Terima kasih Mbak Khori dan Bang Asil, Dr. Hendy. Jadi kebetulan sampai dengan saat ini saya merupakan donor rutin yang tercatat sejak 91. Wow. Jadi saat ini kemarin saya terakhir tanggal 7 Juni pada saat acara dalam rangka ulang tahun POM Angkatan Darat ke-77, saya juga ikut berpartisipasi donor darah di Denpom itu yang ke-113. Jadi manfaat untuk saya sendiri yang utama sehat ya, sehat untuk bagi kita sendiri karena kalau kita sudah waktunya untuk donor, tidak donor itu mungkin kemeng ya, pegel-pegel gitu. Tapi kalau sudah donor kita rasanya lebih nyaman. Seperti apa yang disampaikan tadi Dr. Henry, mungkin bermanfaat untuk kita pribadi dan orang lain. Jadi niat kita sebetulnya bukan untuk apa-apa karena kita biar sehat untuk diri sendiri. Ternyata dengan kita berdonor, kita sehat manfaatnya dan banyak orang di luar kita yang sangat membutuhkan. Seperti yang PMI sebenarnya PMI satu tetes darah adalah nyawa ya. Nyawa bagi Jadi sesama. mungkin kami berpikir masa sih kita nggak bisa memberikan apa-apa, cuma darah aja nggak bisa. Nah, jadi mungkin dengan darah itu kita rasakan, kita sendiri rasakan lebih nyaman, lebih enak badan, dan bermanfaat juga orang lain. Apalagi yang masalah berkaitan dengan nyawa, mudah-mudahan memang sangat dirasakan dengan orang lain gitu. Seperti kalau bukan tubuh kita ya, kalau misalnya mobil kan juga harus ganti oli. Yes. Nah, dan sebagainya. Mungkin kita juga seperti itu, tapi kita dari apa seperti yang Hampir disampaikan seperti itu. Dr. Henry tadi. Jadi niatnya kita bukan untuk apa-apa, untuk sehat saja. Ternyata dari yang apa kita lakukan itu bermanfaat orang lain yang memang sangat membutuhkan. Dan Apakah Anda termasuk sukarelawan, Pak, untuk melakukan ini? ya saya dibilang sukarelawan ya mungkin juga ya karena saya pendonor rutin. Kalau di PMI Bapak ini Ya, sukarelawan. pendonor rutin. Iya. Wow. Jadi Dalam bahasa PMI itu Bapak ini sukarelawan. karena dari tahun 91 itu dulu mendonorkan darah itu kan 250 cc per 3 bulan. 250. Tapi kalau nggak salah di 4 tahun terakhir Pak ya, atau 5 tahun terakhir ini per 2 bulan 350 cc. Dan Untuk kesehatan itu per 2 bulan. Dan saat ini dari PMI kami sangat merasakan sekali. Kalau dulu kan kita kadang lupa ya, tidak mencatat, lupa kapan waktu. Kalau sekarang PMI sudah enggak. Begitu berdonor, besoknya atau mungkin keluar dari PMI udah langsung yang terhormat Bapak siapa, terima kasih mendonorkan darahnya. Dapatkan Begitu notifikasi dari ya, Pak? SMS dari PMI. Dan kalau udah Apresiasi. waktunya
SMS, dapat SMS lagi. Yang terhormat Bapak ini, contohnya saya Bapak Budi, Anda tiba waktunya untuk mendonor darah. Jadi kita nggak perlu mengingat-ingat lagi, diingatkan terus ya, diingatkan terus. Kita diingatkan. Ya, dan kami merasakan untuk di Medan ini juga gitu. sangat gampang karena apa? Dengan informasi donor yang ada di online sekarang, kita begitu klik info donor itu muncul 3 titik yang kita selalu ada. Apa tuh Pak? Misalnya sekarang dilaksanakan di TVRI, Ya. di Diberitahu Amplas kepada atau pendonor. di Polonia, atau besok diklik lagi mungkin di Kuala Namu mungkin di lagi. Itu yang terdata. Tapi kalau untuk di PMI sendiri setiap saat dan 24 jam. Jadi berarti satu hari selalu 4 titik. Jadi kita tinggal klik info donor, mungkin yang orang tidak tahu, klik info donor itu udah akan muncul jadwalnya di mana, jamnya jam berapa, tergantung kita. Kita jawab pun kalau mau kita akan niat akan sampai, tapi deket pun kalau nggak mau tidak akan sampai ke situ. Baik, artinya Jadi, fasilitasnya ya. ini sudah benar-benar terbuka sekali jika Iya. ada orang yang ingin melakukan Iya. donasi Betul. darah. Informasi Oke, sebesar-besarnya betul. kita berikan Iya. kepada masyarakat gitu. Baik, inilah hal yang dimaksud Iya. dengan membutuhkan orang-orang yang banyak menjadi sukarelawan untuk menyelamatkan nyawa Iya. orang kan. Iya. Wah, Betul sekali. mulia sekali. Benar sekali, dan apa yang dilakukan Pak Budi juga sangat luar biasa, sudah lama sekali dari tahun 91. Nah ini yang menarik di sini nama depan dari Pak Budi ya, Kolonel Laut Haji Budi Winarno. Kalau boleh tahu keseharian Pak Budi nih sebagai apa nih pekerjaan sehari-hari Pak Budi? Yang pertama sekali saya yang utama jelas kepala rumah tangga ya. Betul, itu yang paling utama ya Pak Kepala rumah Budi ya. tangga, dan kebetulan saat ini saya sebagai tentara TNI Angkatan Laut khususnya, dan saat ini jabatan sehari-hari itu Kepala Auditorat Militer di Medan yang kantornya ada di Jalan Diponegoro nomor 24. Nah, jadi auditor militer itu kalau di sipil jaksa, cuman kita jaksa militer, jadi menyidangkan untuk tentara yang melakukan pelanggaran, itulah ranah kita. Tapi karena ini sebagai pendonor rutin, makanya saya tidak pakai atribut tentara, karena kita sebagai personal ya. Personal. Personal, tadi seragamnya barusan diganti. Iya. Luar Pantas biasa. sehat ya, kayak saya juga sehat ya. Iya Tanpa dong, kuat ya. tanpa kuat ya. Kalau dari TNI sendiri, Pak Budi, apakah memang ada aturan harus mendonorkan darahnya setiap bulan atau seperti apa kalau dari militer, Pak Budi? Yang setahu kami kalau keharusan tidak ya. Tidak ada Karena itu keharusan kan ya, ini Pak, kan sosial sifatnya. Jadi sifatnya sosial itu, jadi kalau yang memenuhi syarat silakan. Karena kita di TNI itu banyak program yang misalnya ulang tahun Kodam, ulang tahun Angkatan Udara, Angkatan Laut, mereka selalu ada dan untuk kegiatan sosial itu selalu berkolaborasi dengan PMI untuk donor. Jadi kadang kita pengen, tapi waktunya belum memenuhi, akhirnya kan nggak bisa. Makanya kami selalu tekankan kepada khususnya kita rekan-rekan ini kalau mau donor yang penting niat dulu, yang penting kesana dulu. Baik. Jangan berpikir kita itu nggak bisa. Nanti masalah bisa atau tidak biar aja dari dokter PMI yang menentukan. Karena di sana ada tensi, ada HB dan sebagainya. Semua dicek Kalau ya, tidak Pak, memenuhi ya? syarat pasti nggak bisa. Makanya jangan takut dulu. Kadang kan orang takut tapi alasannya, wah saya nggak mungkin ya. Udah nggak usah takut, datang aja ke PMI biar yang menentukan PMI. Betul, Yang utama menurut kami dengan niat baik, insya Allah akan hasilnya baik. Apalagi ini sosial untuk dan kita juga membantu dengan dari karena banyak juga yang kadang kurang ya Pak ya dok Iya. stoknya gitu. Terutama pada saat kemarin COVID itu sangat kurang, orang takut. Yes. Nah, tapi kalau kita dengan niat baik akan sosial, mudah-mudahan ya hasilnya malah sehat. Amin. Itulah Allah. yang kita Iya, laksanakan. iya, Benar betul sekali. sekali. Kita ingin juga mengetahui Kak Kori dan juga mewakili pemirsa, sebenarnya Pak, kalau dari Pak Hari Butar-Butar selaku Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Medan ini untuk mendorong minat masyarakat di luar sana agar tertarik melakukan donasi darah ini, apa yang telah dilakukan dan upaya-upaya apa saja yang telah disosialisasikan ke masyarakat kita untuk mau menjadi pendonor? Ya, terima kasih. Kalau dari kita melakukan promosi juga ya, dan memberikan informasi kepada masyarakat apa manfaat dari donor darah itu. Terutama sebenarnya kalau selain yang saya katakan tadi kepada Mbak Kori tadi bahwa si pendonor pastinya akan lebih sehat setelah mendonorkan darah, itu tidak bisa dipungkiri karena semua orang mengalami, ya semua orang mengalami hal yang sama, dan itu sudah menjadi teori yang dibuktikan secara kesehatan bahwa mendonorkan darah itu membuat orang makin sehat.
Beberapa hal yang lain yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah bahwa mendonorkan darah ini bermanfaat untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit kronis. Baik itu penyakit jantung, kanker, kanker, dan kemudian terutama penyakit-penyakit kronik yang sering ada di masyarakat seperti stroke, hipertensi. Itu dengan kita sering mendonorkan darah secara rutin, hal-hal yang seperti itu mudah tercegah. Itu yang pertama-tama. Kemudian ya tentunya kita tidak bisa pungkiri bahwa orang-orang yang membutuhkan darah itu sendiri mungkin adalah bagian dari keluarga kita. Setuju. Ya, artinya tanpa kita sadari orang-orang yang sakit di rumah sakit itu tiba-tiba nanti mengabarkan kepada kita kan, oh tolonglah Mbak carikan siapa yang punya golongan darah B, siapa yang punya golongan darah AB. Karena apa? Karena butuh. Ternyata itu saudara kita juga. Tapi hal yang perlu menjadi pegangan yang sering saya sampaikan kepada masyarakat dimanapun berada pada saat saya sedang dalam acara donor darah, saya sampaikan bahwa pendonor darah itu adalah orang yang sangat mulia hatinya. Betul sekali. Dan satu hal lagi, yang mendonorkan darah itu artinya kebaikannya, pahalanya nggak bisa diukur. Benar. Kenapa? Orang yang mendonorkan darah tidak pernah tahu siapa yang ditolongnya. Benar kan? Betul. Kita mendonorkan darah di PMI, darah itu tersimpan. Siapa yang memakai darah kita tidak tahu. Tidak tahu. Sehingga kita mendonorkan darah, kita tidak pernah tahu siapa yang kita tolong. Yang ditolong tidak pernah tahu siapa yang menolong dia. Baik. Artinya betapa mulianya hati seorang pendonor. Itu yang sering saya sampaikan kepada para pendonor supaya mereka mau lebih mendonorkan darah karena pahalanya sangat tinggi. Itulah dia. Kemudian ya kalau saya sendiri, ya kita di PMI itu kan kebetulan Ketua Palang Merah Indonesia Kota Medan itu Pak Musa Rajeksa. Saya pikir siapa yang tak kenal Pak Musa Rajeksa kan? Gubernur Sumatera Utara. Ya, Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan beliau itu sudah menjadi tokoh Palang Merah itu sebelum beliau menjadi wakil gubernur. Oke. Jadi bukan karena dia wakil gubernur kemudian ditawarkan jabatan untuk mengurus Palang Merah Indonesia. Jauh sebelum dia menjadi wakil gubernur Sumatera Utara, beliau sudah ngurus Palang Merah Indonesia. Dan dia menitipkan kepada kita-kita ini yang menjadi staf dan pengurus Palang Merah Indonesia untuk bisa lebih mengembangkan dan mensosialisasikan manfaat donor darah supaya Medan itu tidak tertinggal dari kota-kota lain di seluruh Indonesia yang aktif dan giat untuk menjadi kota yang benar-benar mendonorkan darah. Begitu. Jadi kalau kayak saya, kebetulan saya kan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia. Saya mau menjadikan Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia sebagai percontohan untuk menghidupkan donor darah menjadi lifestyle, gaya hidup. Karena di beberapa kota di Indonesia, contoh seperti Solo, itu donor darah itu sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup, sehingga tidak perlu lagi di situ terlalu dengung-dengungkan, ayo mari mendonor darah. Itu tidak seperti itu. Tapi sudah ada keinginan Sudah sendiri ada keinginan, ya Pak? karena memang sudah jadi gaya hidupnya. Benar, lifestyle. Begitu Mas Azril. Jadi di Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia, dan itu secara khusus, dan Universitas Metodis Indonesia secara umum, saya menghimbau kepada seluruh sivitas akademika di sana untuk mendonorkan darah. Dan saya buktikan dengan sebagai percontohan di Fakultas Kedokteran itu kita mengadakan kegiatan donor darah minimal 7 kali dalam setahun. Wow. Artinya saya mewajibkan mahasiswa yang baru masuk ke Fakultas Kedokteran untuk mendonorkan darah. Apa manfaatnya bagi mereka? Satu, kesehatan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, keberanian. Karena dia calon dokter. Dia jangan takut disuntik, jangan takut melihat darah. Jadi pada saat dia masuk Fakultas Kedokteran, dia sudah terbiasa untuk mendonorkan darah. Berikutnya, pada saat dia menjalani judisium untuk masuk ke tingkat koas.
dia wajib mendonorkan darah sebelum dia di judisium. Wow. Kalau tidak mendonorkan darah, saya tidak izinkan dia untuk di judisium. Saya minta izin kepada Pak Dekan Fakultas Kedokteran untuk menerapkan peraturan seperti itu. Dan kebetulan Pak Dekan Fakultas Kedokteran Metodis mengizinkan. Kemudian 2 kali itu dalam setahun kita ada melakukan judisium untuk mahasiswa yang akan menjalani koas. Kemudian untuk mahasiswa yang sudah tamat, Baik. yang sudah tamat dan akan menjalani pelantikan sumpah kedokteran, itu kita jalankan 4 kali dalam setahun. Sebelum mendonorkan darah, saya tidak izinkan mereka untuk mendonor. Jadi Fakultas Kedokteran itu menjadi percontohan saya bikin untuk gaya hidup mendonorkan darah. Baik, Demikian. berbicara tentang gaya hidup akan menjadi seorang pendonor darah juga akan kita ketahui sesaat lagi pemirsa sebenarnya apa sih yang menjadi prosedur dan juga syarat agar seseorang tersebut bisa mendonorkan darahnya, baik itu menjadi sukarelawan ataupun hal-hal yang berkaitan tentang menjadi pendonor secara rutin. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Markombor. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam acara yang sangat Anda nanti-nantikan yakni Markombor Manfaat Donor Darah. Layaknya tema pada tahun ini dalam Hari Donor Darah Sedunia yakni Give Blood, Give Plasma, Share Life, Share Often. Berikan darah, berikan plasma, berikan kehidupan, salinglah berbagi secara teratur pemirsa. Mantap ya Kak? Mantap Tema ini, kali ini ya. temanya juga luar biasa benar ya, Saudara sekali. ya. Dan mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya bagaimana sih sebenarnya syarat untuk mendonorkan darah ya Saudara ya. Karena terlihat terbukti ya bahwa kita lihat Pak Budi terlihat bugar dan sehat gitu. Pasti pemirsa di rumah juga ingin seperti Pak Budi yang sehat selalu dan juga rutin mendonorkan darahnya. Syaratnya seperti apa Dokter Hari kalau untuk mendonorkan darah ini? Syaratnya pertama-tama mestinya ya pasti berbadan sehat. Ya, berbadan sehat itu kriterianya sebentar, ini namanya Markombur itu kalau saya dalam Markombur ini kan bahasa Batak, bahasa saya orang Medan Batak. lah ya. Tapi kalau kita Markombur ini terlalu kaku kayaknya. Kita toast dulu Pak sekali dulu. Biar Markomburnya sah gitu Pak. Biar kombur betul-betul Pak. Berarti dengan ini Biar Markomburnya Pak. biar makin lancar Pak minum Pak. Oke, silakan Pak. Ternyata haus juga Supaya pemirsa. jangan terlalu kita kaku undang lah. orang Namanya Bataknya betul-betul asli nih ya. Markombur gitu. Jadi banyak cerita Pak ya. Markombur itu betul ya, artinya sebenarnya Banyak cerita tapi memiliki makna Pak. Iya betul. Jadi yang berbadan sehat itu kriterianya menurut PMI ya. Menurut PMI itu pertama-tama berbadan sehat itu artinya begini. Dia memiliki berat badan minimal 45 kilo. Minimal Itu hitungan untuk bisa darahnya bisa kita ambil. Kalau Pak Budi ini saya pikir nggak mungkin di bawah 45 kilo ini. Apalagi udah 100 kali mendonor dia. Nah, ini saya salut betul Pak Budi ini. 45 kilo, kemudian tekanan darah minimal 100/60. 160 dan tertinggi itu 160/100. Oke. 160/100 ya. Kemudian HB-nya, hemoglobin itu di darah itu minimal 12,5 gram persen dan maksimal 17 gram persen. Artinya kalau lebih dari situ atau kurang dari 12,5 gram persen, darahnya nggak bermanfaat. Oke. Nggak bisa dipergunakan untuk membantu orang yang membutuhkan darah. Jadi harus dalam range itu. Kemudian harus cukup istirahat. Artinya pada malam hari dia tidurnya harus cukup. Apakah dianjurkan berpuasa juga, dokter? Enggak perlu berpuasa. Artinya cukup istirahat begini. Jangan kita hubungkan dengan orang yang begadang. Oke. Karena kayak saya udah pasti saya begadang karena saya kadang-kadang operasi tengah malam. Artinya saya tidak memenuhi syarat kalau pada saat saya menurunkan darah saya katakan saya tidak cukup istirahat. Bukan karena kita begadang, karena kita bekerja. Itu. Kemudian tidak boleh menggunakan obat-obatan dalam waktu 3 kali 24 jam untuk obat-obat antibiotik dan obat-obat pengencer darah. Obat-obat lain misalnya obat antihipertensi, obat demam dan lain-lain itu dalam batas 6-8 jam tidak boleh digunakan. Lebih dari 8 jam
pengguna obat itu sudah boleh mendonorkan darah. Oke. Kemudian tidak boleh pada orang yang melahirkan dan menyusui. Tidak boleh orang yang sedang demam, tentunya itu tidak sehat ya. Artinya kita butuh orang yang sehat. Dan kemudian tidak boleh juga bagi orang yang baru menjalani operasi. Oke. Kalau operasi kecil seperti cerita-cerita tadi keluarganya Pak Budi, dalam waktu 6 bulan tidak boleh mendonorkan darah. Kalau dia operasi besar harus nunggu 1 tahun kemudian baru boleh mendonorkan Pak darah. Asril, Bang Kori, boleh saya ikut menanyakan? Boleh Pak, Boleh. silakan. Jadi ini kebetulan Dokter Henry. Jadi kadang saya setiap mau donor kan selalu ditanya, apakah ada minum obat 3 bulan terakhir, pernah operasi dan sebagainya kan. Saya tadi baru mengetahui bahwa batas 3 waktu kali operasi 24 jam. itu kan 6 bulan Pak ya. 6 bulan kalau yang operasi Ya. kecil. Ya. Jadi saya pernah juga selalu begitu, tapi karena saking pengennya donor, saya bilang aja belum pernah. Iya. Tapi alhamdulillah tetap sehat. Mungkin dari niat itu ya. Jadi kenapa kok mesti dikasih waktu mungkin 6 bulan dan sebagainya itu? Begini, Jadi itu yang mungkin Ya, iya. saya setuju dengan pertanyaan Pak Budi itu. Iya. Begini, bagi si pendonor, mungkin nggak ada masalah. Tapi darah yang Bapak donorkan itu kita periksa di laboratorium, akhirnya dia tiba pada titik yang tidak bisa membantu orang lain yang membutuhkan gitu. darah. Tidak Jadi bermanfaat, tidak bermanfaat. Sehingga kita maunya pendonor dan si penerima donor Sama-sama sehat, sama-sama menguntungkan. Si pendonor sehat dan darahnya bisa bermanfaat bagi orang yang menerima donor, yang menerima darahnya gitu. Pak Budi saking pengennya. Saking pengen Ya, dan gitu. saya bisa mengerti kalau Pak Budi ini mungkin gini karena sudah terbiasa. Karena sudah jadi Seperti lifestyle. kebutuhan. Seperti Seperti saya katakan, kebutuhan, jadi iya. kebutuhan. Nah, Iya. karena sudah jadi lifestyle, dia tetap rutin pengen mendonorkan darah. Karena apa? Bagi orang yang sudah menjadikan donor darah itu lifestyle, itu malah badannya merasa nggak nyaman Nggak kalau Nggak tidak enak kalau mendonorkan tidak darah. melakukan hal tersebut Iya, ya Pak. Kalau tidak dilakukan dia merasa nggak nyaman. Benar. Jadi dia, waduh, saya kok merasa nggak enak. Saya punya teman dekat, ya. Dia itu pada saat dia tidak mendonorkan darahnya, dia sakit tengkuknya. Waduh, sampai Sehingga segitu. dia sering bertanya, kok bisa sakit tengkuk? Dia selalu konsultasi sama saya, tensinya tinggi apa segala macam. Terus saya akhirnya dia pikir, memang kebetulan dia sudah waktunya donor darah. Setelah dia donor darah, dia kabarin saya, kok hilang? Nyaman. Memang iya. Nyaman. Mendonorkan darah salah satu manfaatnya itu menghilangkan pegal dan tengkuk dan Capek-capek. pegal di Capek. kepala. Jadi orang-orang yang banyak bekerja berat, saya anjurkan untuk biasakan mendonorkan darah. Yang pegel-pegel di badan dan tengkuk menjadi sakit itu pada saat dia mendonorkan darah itu cepat sekali hilang. Baik. Nah, Jadi- jadi seperti Pak Budi itu dia merasa itu sudah seperti bagian dari hidup dia mau mendonorkan darah, kebutuhan. Jadi kebutuhan. Nah, namun dia mendonorkan darah, oke aja buat kesehatan Pak Budi, tapi darahnya belum tentu bermanfaat. Jadi Dok, mungkin di kesempatan ini saya boleh minta maaf kalau gitu ya. Boleh. Nggak apa-apa. Karena begini Pak, Pak Dokter, mungkin saya saking kepinginnya. Iya. Iya, Pak. Nah, tapi saya nggak tahu manfaatnya kalau orang lain diterima. Mudah-mudahan dengan kebohongan saya tapi niatnya baik bisa juga bermanfaat karena saya nggak tahu siapa yang nerima Iya, benar. waktu saya. Jadi saya tidak ada niatan apapun, cuman karena saking pengennya donor waktunya kok udah ini sehingga saya baru mengetahui sekarang. Saya nggak pernah nanya. Soalnya kalau nanya takut nggak boleh. Iya. Nah, jadi baru sekarang lah. Jadi Tapi begini, Pak Budi. menata darah yang dulu pernah dipakai darah saya itu, saya minta maaf lah mudah-mudahan. Bukan, Pak Budi jangan merasa bersalah Iya. karena darah Bapak yang Bapak berikan di saat Bapak sebenarnya kurang sehat, kita periksa itu di Diperiksa laboratorium lagi. kita. Laboratorium, ya. Kalau ternyata dia tidak bermanfaat, dia akhirnya jadi limbah. Tidak kita berikan kepada orang yang butuh darah. Jadi darah yang tidak sehat tidak akan pernah sampai kepada orang yang membutuhkan darah. Jadi kita sudah punya tim yang dengan kemampuan menganalisa dan kemampuan pendidikan yang cukup baik di laboratorium unit donor darah kita, sehingga mereka itu semua udah bisa menganalisa melalui mesin-mesin yang ada pada kita untuk mengetahui darah yang bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan darah atau tidak bisa diberikan begitu. Jadi Pak Budi aman. Masih aman. Saya jamin. Baik. Nah, kalau Pak Budi sendiri rutinnya berapa kali Pak sebulan mendonorkan darah, dan apa persiapan Pak Budi sebelum mendonorkan darah? Apakah ada persiapan khusus Atau makan-makan olahraga yang dulu, khusus makan dulu ya, Kak? makanan khusus atau seperti apa Budi?
Terima kasih Mbak Khori, Bang Asri ini. Jadi kalau untuk mendonorkan darahnya persiapan sama sekali tidak ada. Bahkan kami sering donor pada saat puasa, padahal sebenarnya kan nggak boleh ya. Nah, boleh. Boleh. Tapi katanya kalau mendonorkan darah itu kan disengaja mengeluarkan darah, kan nggak boleh. Jadi tapi kita karena niatnya untuk kebaikan ya sudah kita untuk nikmati kebaikan, aja. ya. Jadi tidak ada persiapan rutin. Yang penting begitu udah waktunya, ya saya donor aja. Tapi ya itu tadi dengan kemampuan teknologi sekarang PMI yang selalu mengingatkan online, udah waktunya. Bahkan dulu pun kalau belum ada waktunya, kita kadang ya seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, kita pegel-pegel dan sebagainya. Karena ternyata memang kalau udah waktunya donor, tidak mendonorkan darahnya, kita akan terasa capek. Tapi begitu mendonorkan kita merasa lebih nyaman gitu, lebih untuk kita pribadi lebih nyaman. Dan makanya kita ya rutin saja gitu. Udah waktunya dan ke PMI itu nggak mesti pagi atau siang. Saya pernah jam 2 malam, jam 2 pagi mendonorkan darah. 24 jam ya, Karena dokter? 24 jam. Jadi itu setiap saat akan bisa. Jadi makanya saya nggak pernah berpikiran saya itu bisa atau tidak. Yang penting niat baik, datang aja ke PMI. Biar dokter PMI yang menentukan itu bisa atau tidak. Karena Bisa dengan atau tidak, ya. prosedur tadi, tensi, HB dan sebagainya. Tapi kadang ada juga yang karena takut diajak, aduh saya begini, udah datang aja ke PMI. Biar PMI yang menentukan itu bisa atau tidak. Kan PMI sudah memenuhi syarat dari dokter pemeriksaan yang memang sudah memenuhi syarat untuk mendonorkan darah. Jadi itu ya. Kalau juga Kak Khori dan juga pemirsa, kalau kita berbicara tentang syarat ini juga, kita selayaknya juga ingin tahu volume kantong darah ini sejatinya Pak, kalau saya tidak salah ada yang 350 cc, 450 cc, dan 550 cc saat sekarang ini ya Pak. Nah ini apakah tergantung dengan berat badan si pendonor untuk hal tersebut ketika melakukan donasi darahnya? Oh tidak. Tidak tergantung berat badan. Memang semuanya itu kita setiap pendonor mendonorkan darah, dia mendonorkan darah sebanyak 350 cc. Memang kantong itu tersedia seperti itu gitu. Apa yang menjadi seperti itu ya Pak? Ya. Dan satu lagi informasi bagi pendonor darah nggak usah takut kalau keluar darahnya 350 cc itu tidak membahayakan dan tidak membuat dia jadi sakit, tidak gitu. Oke, yang membedakan Pak dari 350 sampai 550 cc dalam per tiap volume kantong itu apa ya Pak? Kantongnya Apakah itu kan ada kegunaannya berbeda-beda tuh, atau dokter. dari orang yang diambil darahnya yang lebih sehat atau lebih bugar kah? Oh bukan, yang 550 cc itu nggak ada. Tidak ada. Yang ada 350 cc dan ada kantong pediatrik namanya. Untuk anak kecil atau anak bayi. Jadi maksimal 350 cc dan kita sudah punya alat yang bisa menjadi untuk parameter menentukan pada saat kita menurunkan darah, nanti di angka 350 cc dia akan sudah memberikan sign bahwa dia sudah sampai ke 350 cc. Akhirnya dia berhenti sendiri di 350 cc itu gitu. Baik, menarik sekali. Nah, Untuk membuka 350 cakrawala cc kita, pengetahuan kita, wawasan juga. Kalau kita ingin menjadi seorang pendonor darah, harus juga ada syarat-syarat yang harus kita ketahui untuk memberikan darah kita kepada si penerimanya, juga sangat bermanfaat nantinya ya Kak. Iya, betul Dan Kak Khori juga sekali. dan pemirsa, lantas sebenarnya apakah ada tipe-tipe orang yang tidak boleh melakukan donor darah? Apakah dia mengidap penyakit tertentu atau seperti apa terkait usia kah? Iya. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan setelah lagu yang satu ini, yakni Melukis Senja. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara yang sangat Anda tunggu-tunggu, yakni Markombor, masih dengan tema menariknya yakni manfaat donor darah. Tadi kita sudah banyak sekali membuka hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui terkait tema kita, manfaat donor darah ini. Dan tentu saja di saat ini saya ingin menanyakan kepada Dr. Heri Butar-Butar SPB ini, Dokter, apakah ada tipe-tipe orang yang tidak dianjurkan ataupun diperbolehkan untuk mendonorkan darah? Apakah dalam kategori orang yang sudah lanjut usia, atau anak bayi, atau di dalamnya mengidap penyakit-penyakit tertentu? Adakah dokter? Iya, tadi sebagian sudah saya jelaskan masalah syarat-syarat donorkan darah, tapi pertanyaan Mas Azril perlu juga memang benar juga, memang perlu saya lengkapi bahwa syarat mendonorkan darah itu dia minimal, sebaiknya dia minimal usia 17 tahun. Usia 17 Tapi, tahun. ya, tapi apabila badannya cukup sehat, apalagi kekar, kita pernah juga ada orang yang mendonorkan darahnya di usia 16 tahun, 15 tahun, kebetulan dia mau mendonorkan darahnya karena kebetulan orang tuanya yang butuh. Bukan memang dia bermaksud menjadi pendonor aktif di Sukarelawan. usia itu. Saya pikir di usia seperti itu orang belum terpikir untuk menjadi sukarelawan. Tapi karena kebetulan waktu itu dibutuhkan oleh keluarganya, orang tuanya,
kemudian didatangkan keluarganya, kebetulan si anak ini badannya besar. Kita kirain dia umurnya sudah 20 tahun. Ditanya usianya berapa, dia bilang umurnya 15 tahun. Loh, kita kaget. Tapi nggak apa-apa, dites HB-nya cukup, tensinya cukup, dan niat dia untuk menolong orang tuanya memang sudah sangat besar, dia donorkan darah, dan itu bisa. Baik. Jadi persyaratan itu persyaratan umum sebenarnya, minimal 17 tahun, dan kalau dia menjadi pendonor pertama sekali dalam hidupnya dia mendonorkan darah, dia harus di bawah 60 tahun. Di bawah. Kalau di atas 60 tahun baru mulai mendonorkan darah, contoh, dia baru mau mendonorkan darah setelah umur 62 tahun, kebetulan untuk kebutuhan keluarganya. Oke. Nah, dia betul-betul harus dengan screening yang betul-betul baik. Jadi syarat 17 sampai 60 itu bukan syarat yang kaku. Itu juga syarat yang cukup fleksibel gitu. Baik. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi. Jadi dia artinya kalau dia pertama kali mendonorkan darah di usia 47 tahun tapi dia pun sudah lemas, lunglai, dan kemudian dengan banyak penyakit ya juga tetap tidak bisa. Baik. Tapi kalau dia berusia di atas 60 tahun tapi badan kekar, apalagi kayak Pak Budi ini, monggo ya. Silakan aja. Oke. Kemudian kita lakukan pemeriksaan umum, tekanan darah, HB-nya cukup. Memang kenapa, tentunya kita tanya kenapa mendonorkan darah di usia 65 tahun misalnya. Ternyata istri saya butuh darah dan kebetulan darah kami cocok, ya monggo, kira-kira gitu dia. Kalau untuk pengidap penyakit? Kalau yang penyakit, itulah yang saya katakan tadi, dia penyakit-penyakit kronik udah jelas nggak bisa. Kemudian misalnya diabetes, ya itu Diabetes jelas nggak tidak bisa. boleh. Kemudian penyakit jantung juga tidak dianjurkan, gitu ya. Kemudian untuk penyakit hepatitis apalagi. Oke. Nah, maka untuk informasi kepada seluruh pirsawan mungkin perlu saya sampaikan bahwa setiap orang yang mendonorkan darah, kita di PMI Kota Medan ada 4 screening terutama yang akan kita lakukan. Apa aja itu, Dok? Pertama penyakit HIV, AIDS, kemudian penyakit sifilis, hepatitis B, dan hepatitis C. Karena ini adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui transfusi darah. Jadi apabila ada pendonor yang mau mendonorkan darahnya, nggak usah ragu, donorkan saja. Cuma kemudian kita akan melakukan screening terhadap darah itu. Kembali di screening sebelum Percayalah, ditransfer ya, Dokter? darahnya ini sudah pasti tidak akan sampai kepada pasien yang membutuhkan darah. Oke. Apalagi di saat ini unit donor darah PMI Kota Medan sudah benar-benar dilengkapi dengan alat-alat yang sudah berskala internasional, dan kita juga sudah mempunyai manpower, karyawan-karyawan kita yang sudah sangat ahli untuk melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan itu, sehingga mudah-mudahan sampai hari ini 0% kemungkinan darah ini yang mengidap penyakit sampai kepada orang yang membutuhkan darah. Ya, penerimanya belum pernah ada itu yang sampai, karena betul-betul kita screening dengan alat-alat dan keahlian yang sangat memadai. Begitu. Baik, sebelum kita mengakhiri jumpa kita pada segmen terakhir ini, sebelum Kak Kori juga akan nanti menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Hari selaku Bapak Kepala UDD PMI Kota Medan, saya ingin mengajak Pak Budi ini untuk menyuarakan agar membuka wawasan orang untuk tidak takut akan mendonorkan darah, yang seperti Anda lakukan selaku pendonor darah rutin. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Hasil, Pak Kori, Dok. Jadi mungkin saat ini saya merupakan pendonor rutin, jadi tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat, terutama dari keluarga saya sendiri ya, keluarga sendiri dari lingkungan yang terkecil. Mudah-mudahan ini mungkin istri saya atau keluarga saya lagi nonton ya, nah, mana tahu, kita kan nggak tahu. Dan untuk semua yang lagi nonton, jangan takut untuk mendonorkan darahnya, karena niat kita semata-mata untuk demi kebaikan. Mudah-mudahan sehat untuk kita dan sangat bermanfaat untuk orang lain. Kita kasih gift applause Kak untuk Luar Pak Budi. biasa. Luar biasa sekali. Harus diapresiasi. Niatnya luar mulia biasa sekali. untuk, Terima kasih. Pak Budi sebagai pendonor. Tadi ada selentingan dari Dokter Hari, ada penghargaan ataupun apresiasi kepada para pendonor, itu boleh disampaikan sedikit? Singkat dan padat Pak. Ya, bagi para pendonor
informasi yang kita berikan bahwa ini secara nasional ya, pendonor-pendonor yang mendonorkan darahnya 25 kali mendonorkan darah sudah mendapatkan penghargaan dari Ketua PMI setempat di seluruh Indonesia. Kalau di Medan ya di Medan. Kalau 50 kali mendonorkan darah mendapatkan penghargaan dari Ketua PMI Sumatera Utara. 75 kali mendonorkan darah mendapatkan penghargaan dari gubernur di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Dan kalau mendonorkan darah 100 kali langsung mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Wow, kalau Pak Budi berarti sudah mencapai itu belum ya? Sudah Pak Budi? mencapai dan Sudah ya, akan Bapak ini Pak Budi sudah kita masukkan dalam daftar yang akan menerima penghargaan dari Sumatera Utara. Jadi itu akan mendapatkan penghargaan di tanggal 17 Agustus di Istana Negara, disematkan langsung PIN penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia. Selamat Pak Budi. Saya selalu sampai dengan waktunya tiba ya Pak Budi ya. Baik, ini tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, Azril ya. Ya, tentunya pemirsa kami ingatkan dan himbau kembali setetes darah Anda bisa menyelamatkan nyawa orang. Maka kembalikanlah kepada Anda untuk mau menjadi pendonor rutin seperti Pak Budi. Akhir kata saya pemirsa Muhammad Nasution mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan juga kepada kedua narasumber kita yang telah hadir menemani kita membuka cakrawala pikiran kita manfaat donor darah. Akhir kata saya Muhammad Nasution dan rekan cantik saya Dan saya Kori. Sebelum kita berpisah, kita masih akan dihibur oleh teman-teman band kita yang sangat luar biasa. Di sini ada RME Band. Silakan. Terima kasih. Sampai jumpa pemirsa.